Pernah nggak kamu merasa berada di titik paling terendah dalam hidup? Seakan semua pintu tertutup, doa tak kunjung terjawab, usaha seakan sia-sia, dan air mata menjadi teman setiap malam. Jika itu yang kamu alami, jangan buru-buru berputus asa ya, sebab boleh jadi itu tanda bahwa pertolongan Allah sebenarnya sudah semakin dekat. Hidup ini adalah perjalanan yang penuh dengan ujian dan juga cobaan. Setiap manusia pasti akan melewati masa-masa sulit yang menguji kesabaran dan juga keteguhan hati. Kadang kita merasa semua doa yang kita panjatkan tidak kunjung diijabah. Kita merasa seolah-olah Allah tidak mendengar jeritan hati kita. Padahal sebenarnya Allah sedang mendengar dengan sangat dekat. Hanya saja Allah punya waktu terbaik untuk menjawabnya. Seringkali kita hanya melihat dari sisi kehidupan. Kita ingin semua doa terjawab sekarang juga. Kita ingin semua masalah selesai secepatnya. Padahal Allah lebih tahu kapan waktu yang tepat untuk menurunkan pertolongan itu. Ketika kamu merasa doa-doamu belum terjawab, jangan terburu-buru berburuk sangka ya, sebab bisa jadi itu tanda bahwa pertolongan Allah sedang dipersiapkan. Allah tidak pernah menolak doa hamba. Allah hanya menundanya atau menggantikannya dengan yang lebih baik, atau menghapuskan dosa-dosamu sebagai ganti dari doa yang belum terjawab. Bukankah itu juga sebuah pertolongan yang besar? Setiap air mata yang jatuh dalam sujudmu tidak ada yang sia-sia. Setiap keluhan yang kau adukan pada Allah tidak pernah sia-sia. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui, dan Maha menolong. Maka bersabarlah ketika beban hidupmu terasa semakin berat, ketika kamu merasa sudah tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Saat itulah sebenarnya pertolongan Allah sedang semakin dekat, karena Allah tidak akan membiarkan hambanya sendirian dalam penderitaan. Allah berjanji tidak akan membebani hamba melebihi batas kemampuannya. Jika kamu masih kuat menanggung, maka itu artinya kamu mampu. Jika kamu merasa tidak kuat lagi, itu artinya kamu harus menyerahkan semuanya pada Allah. Karena kekuatan sejati bukanlah ketika kita mampu menanggung segalanya sendirian, tetapi ketika kita mampu bersandar sepenuhnya kepada Allah. Semakin kita merasa lemah, semakin besar juga kesempatan untuk merasakan kekuatan Allah. Dan disitulah pertolongan itu hadir. Mungkin bukan dalam bentuk yang langsung kita minta, tetapi dalam bentuk kekuatan hati, ketenangan jiwa, dan kesabaran yang membuat kita tetap bisa berdiri meski badai. Bukankah itu juga pertolongan yang nyata? Lihatlah bagaimana hidup seringkali mengajarkan kita bahwa tidak semua yang kita inginkan baik untuk kita. Ada doa yang kita minta dengan sepenuh hati, tapi justru Allah tidak mengabulkannya. Lalu beberapa waktu kemudian kita menyadari bahwa jika doa itu dikabulkan, maka hidup kita akan lebih sulit. Pada saat itulah kita sadar bahwa penundaan Allah adalah bentuk pertolongan. Seringkali kita hanya ingin keluar dari masalah, tapi Allah ingin kita menjadi lebih kuat. Seringkali kita hanya ingin jalan yang mudah, tapi Allah ingin kita belajar hikmah dari jalan yang sulit. Itulah sebabnya sebelum pertolongan besar datang, biasanya Allah menguji kesabaran kita terlebih dahulu. Karena orang yang sabar akan lebih siap menerima karunia, sementara orang yang tergesa-gesa hanya akan mudah putus asa. Maka jika kamu merasa diuji dalam waktu yang lama, jangan berburuk sangka ya, sebab boleh jadi Allah sedang menyiapkan pertolongan yang lebih besar daripada yang kamu bayangkan. Ingatlah kisah para nabi. Nabi Ibrahim diuji dengan api, Nabi Musa diuji dengan laut yang terbelah, Nabi Yunus diuji dengan perut ikan, Nabi Muhammad diuji dengan peperangan dan pengkhianatan. Semua itu terjadi sebelum pertolongan Allah datang, bahkan seringkali pertolongan itu turun pada detik-detik terakhir. Saat semua pintu dunia sudah tertutup, saat semua usaha manusia sudah tidak berdaya, barulah Allah menunjukkan kuasanya. Mengapa demikian? Karena Allah ingin kita sadar bahwa semua solusi sejatinya hanyalah darinya, bukan dari manusia, bukan dari harta, bukan dari kekuasaan, tapi hanya dari Allah. Maka semakin kita bergantung kepada Allah, semakin dekat pula pertolongan itu. Semakin kita sabar, semakin luas jalan keluar yang Allah bukakan. Dan semakin kita ridho dengan takdir, semakin ringan juga beban yang kita rasakan. Jangan lupa bahwa pertolongan Allah tidak selalu berupa hilangnya masalah. Kadang pertolongan itu berupa kekuatan untuk tetap tabah, kadang berupa teman yang menghibur, kadang berupa rezeki kecil yang cukup untuk bertahan, kadang berupa ketenangan hati meski badai belum reda.
Itu semua adalah tanda bahwa Allah masih bersamamu. Jadi, jangan pernah merasa sendirian, jangan pernah merasa ditinggalkan. Sebab Allah lebih dekat daripada urat lehermu, Dia mengetahui segala isi hatimu, Dia mendengar bisikan lirihmu di malam yang sunyi. Dan Dia juga tahu betapa berat langkahmu, dan Dia sedang menyiapkan pertolongan terbaik untukmu. Jadi, teruslah bertahan, teruslah berdoa, teruslah yakin, karena setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Dan setiap tetes air mata yang jatuh akan diganti dengan senyum kemenangan ketika pertolongan Allah benar-benar datang. Salah satu tanda pertolongan Allah semakin dekat adalah ketika hatimu yang semula gelisah tiba-tiba merasa lebih tenang. Mungkin masalah belum selesai, mungkin hutangmu belum lunas, mungkin sakitmu juga belum sembuh, mungkin doa yang kau panjatkan juga belum terkabul, tetapi entah mengapa hatimu terasa sedikit lebih damai. Itu bukan kebetulan, itu adalah pertolongan Allah yang datang lebih dahulu dalam bentuk ketenangan. Karena sebelum Allah memberikan jalan keluar, Dia terlebih dahulu menurunkan rasa sabar agar engkau mampu bertahan. Ketenangan hati di tengah badai adalah isyarat bahwa Allah sedang dekat denganmu. Jangan anggap remeh rasa damai itu, sebab orang yang jauh dari Allah tidak akan merasakannya. Mereka hanya akan tenggelam dalam gelisah dan putus asa. Maka ketika kamu masih bisa tersenyum di tengah tangis, yakinlah itu tanda bahwa Allah sudah menyiapkan pertolongannya.